Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada as-siyam walladzi amara alaina bifi'lil khairati wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul qudusus salam. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه خير الأنام وصلوات الله وسلامه على خير خلقه نبينا محمد بن عبده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حضرات الأساتذة والأستاذات المشايخ, para alim ulama, para sesepuh segenap DKM, pengurus DKM Masjid Al-Furqan, hadirin shaimin shaimat, jamaah salat tarawih Masjid Al-Furqan, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah melewati sepertiga perjalanan daripada bulan Ramadan. Harapan dan doa kita semuanya, semoga amalan yang sudah kita lakukan, entah siam di siang hari, entah qiyam di malam hari, tilawatil Quran kita, sedekah kita, dan amalan-amalan lainnya, semoga dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas, diterima dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita berdoa dan berharap 2 pekan ke depan, 20 hari ke depan, semoga Allah tetap kuatkan kita untuk tetap mengisi daripada malam-malamnya dan siangnya dengan ibadah, bahkan lebih giat lagi. Dengan itu semoga bekal kita di bulan Ramadan ini dan janji Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, semoga nanti di akhir ketemu dengan Idul Fitr, dosa-dosa kita, kesalahan kita, noda kita yang pernah kita lakukan, semoga Allah SWT telah ampuni dan lebur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan, dalam kesempatan singkat kali ini, seringkali kita mendengar kalau kata siam itu seringkali dilawankan dengan kata nafsu. Maka sering ada judul, tema, kajian, ceramah, puasa mengendalikan nafsu. Kalau seperti ini judulnya, kalau seperti ini temanya, kalau seperti ini topiknya, maka pantas dalam benak kita dan memang keumuman kita melihat kata nafsu itu orientasinya, konotasinya, pemahamannya selalu negatif. Begitu kan? Jadi kalau bilang nafsu mesti konotasinya negatif. Padahal di dalam Al-Quran kata an-nafs itu disebut 3 kali dengan sifat yang berbeda. Di dalam surah Al-Fajr Allah SWT berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai, nafas itu artinya jiwa, diri, pribadi. Asalnya begitu. Maka ketika tadi surah Al-Fajr tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafas yang mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai diri yang tenang, itu nafas mutmainnah. Dan ini kata sebutan nafsul mutmainnah ini diarahkan untuk hamba-hambanya yang soleh, dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mengapa bermuliakan? Kalau kita memiliki nafsu mutmainnah dalam sebuah riwayat, mutmainnah ini nanti kelak di saat kita akan datang masa akhir hidup kita,
Dan saatnya nazak terjadi. Apa itu nazak? Berpisahnya ruh dari jasad seseorang. Dan kalau dia adalah orang saleh, kalau dia memiliki jiwa tadi yang mutmainnah, an-nafs al-mutmainnah, maka dalam suatu riwayat, malaikat tidak perlu mencabut nyawanya. Tidak perlu bersusah payah menggodok. Apa tuh namanya? Digodok tuh, dicabut secara paksa dari jasadnya. Cukup malaikat berdiri di kepala, di depan kepala. Dia mengatakan, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang, wahai jiwa yang tenang, rohnya orang mukmin yang saleh ini, ayo kembali kepada Allah. Allah cinta kepadamu dan engkau pun ridho kepada Allah. Akhirnya roh tadi keluar. Diumpamakan seperti rambut yang ada di dalam tumpukan daripada adonan yang lembut, terigu yang lembut, aci yang lembut, sehingga ditarik benang itu tanpa merusak sedikit pun daripada adonan itu. Itulah gambaran an-nafs al-mutmainnah. Dan itu mudah-mudahan kita berharap itulah kita semuanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tetapi juga ada nafas disebut di dalam surah Al-Insan, la uqsimu bin nafsil lawamah. Ada nafas al-lawamah, jiwa pencela. Seseorang masih baik, seorang muslim masih baik kalau dirinya memiliki jiwa pencela tadi. Kapan dia berfungsi jiwa pencela itu? Ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat keliru, menyesal dirinya dan mencela dirinya. Kenapa dirinya melakukan hal itu? Masih baik tuh orang kalau punya jiwa al-lawamah. Tetapi ketika seseorang berbuat keliru, dosa, salah, khilaf, zalim, tak ada penyesalan dalam diri, nyaman, tenang, tentram hatinya, tak merasa bersalah sedikit pun. Ini hati-hati, telah dicabut jiwanya ini. Bahkan yang seperti ini sudah dicabut. Maka kalau yang kedua sudah tidak ada jiwa nafas yang kedua ini, maka dia turun derajat yang paling rendah. Di dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Yang ketiga ini jiwanya namanya jiwa an-nafs al-ammarah bisu, yang dalam bahasa kita nafsu amarah. Baru inilah nafas yang buruk, yang jelek itu. Tapi sudah kadung menjadi bahasa kita. Kalau sudah bilang nafsu, itu konotasinya buruk dan jelek. Hadirin yang muliakan. Maka kenapa kalau nafsu dalam konteks yang jelek itu dipadankan dengan puasa, dihadap-hadapan dengan puasa, dikonfrontir dengan puasa? Salah satu pesan Nabi kepada yang muda, atau pokoknya yang muda nih, pesan Nabi nih, yang masih merasa muda. Ini biasanya sering kita dengar. Kapan itu? Pada khutbah-khutbah pernikahan, sang penceramah atau naibnya atau KUA-nya biasanya salah satu khutbah nikahnya itu mengatakan begini, mengutip hadis Nabi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar ahsanu lil farj fa in lam yastati' fa alaihi as-sawmu fa innahu lahu wija. Maknanya adalah, hei orang-orang yang muda, kalau engkau sudah bisa ba'ah. Ba'ah itu satu istilah untuk menunjukkan suatu kematangan biologis untuk melakukan hubungan. Maka kata Rasul, hendaklah dia menikah. Karena apa? Karena menikah itu disebut tujuannya dalam hadis ini, aghaddu lil basar, bisa mengerem pandangan. Yang jelalatan itu, dengan menikah dia bisa mengerem. Jadi kalau ada orang sudah menikah, matanya masih jelalatan, jadi enggak tercapai di tujuannya. Nauzubillah min dzalik. Wa ahsanu lil farj, bisa memelihara daripada kehormatan dari perzinahan. Terus kata Nabi apa tuh?
Fa illam yastati', kalau dia nih tidak bisa mau nikah, nggak punya cukup modal, sudah pengen nikah, sudah cukup matang secara biologis, fisiologis, psikologis, semuanya, cuma barangkali belum ada pasangannya harus beda lawan jenis. Kalau sejenis namanya bukan pasangan. Kalau ada pasangan sejenis, itu namanya bukan pasangan. Sendal aja mesti kalau pasangan tuh kanan kiri. Ini Bapak Ibu. Sendal kalau kanan semua namanya bukan pasangan. Kalau laki-laki tidak dengan perempuan namanya bukan pasangan. Bapak Ibu muliakan. Apa kata Rasul? Hendaklah dia berpuasa. Fa innahu, karena puasa itu lahu wija, menjadi obat, menjadi tameng, menjadi perisai. Sedikit tambahannya. Kenapa ya? Orang itu kalau dia berpuasa, kok konteksnya bisa hawa nafsu tadi, yang disebut hawa nafsu tadi, syahwat tadi terkurangi. Ternyata Bapak-Bapak muliakan, pertama, kalau orang makan itu, maka makanan yang masuk itu, minuman yang masuk itu, dia memproduksi hormon. Dan inilah hormon ini yang kemudian memicu dorongan-dorongan itu. Maka selain daripada tadi berpuasa, dan puasanya orang yang betul-betul diharapkan adalah, mudah-mudahan ini 20 hari ke belakang yang tersisa ini, memuliakan, kita bisa menerapkan bukan hanya mempuasakan mulut dari masuknya makan dan minum, bukan hanya berhubungan, tapi ada 3 anggota tubuh kita, panca indera kita, 3 di antara panca indera kita yang mesti kita jaga. Mata dari pandangan yang dapat menggoda, telinga dari pendengaran hal-hal yang isinya adalah buruk, apalagi mulut kita dari ucapan-ucapan yang mengandung dusta, fitnah, adu domba, atau kata-kata jorok yang disebut di dalam hadis Nabi, fala yarfuth, janganlah dia melakukan rofas. Rofas itu perkataan jorok. Kalau 3 ini kita bisa jaga pandangan kita, telinga kita, mulut kita dari hal-hal yang tadi, mata dari pandangan dan sebagainya tadi yang bisa membangkitkan hawa nafsu, maka ini puasa yang insya Allah yang ujungnya adalah maghfiratullah. Tapi kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, kalau tidak, Rasul mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa ujungnya cuma capek, lelah, dahaga, dan haus. Mudah-mudahan itu bukan kita, dan mari kita tekadkan lebih kuat lagi di sisa hari-hari sampai dengan akhir bulan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita agar bisa menjaga mulut kita dari hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah, bisa menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang tidak Allah ridhai, menjaga telinga kita dari apapun pendengaran yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan singkat pada tausiah pada kurikulum ini dengan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.